Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya Mbak Pagi, Kesia, Mas Bintang? luar biasa. Baik, baik, baik. Mantap. Nah, puji syukur ya kehadirat Tuhan kita bisa berkumpul bertemu lagi melalui virtual Zoom ini di mata pelajaran Penjas. Harus tetap semangat walaupun virtual ya teman-teman. Oke, Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya Ibu izin share screen. Apakah sudah terlihat? sudah. Oke, bentar. Jadi kali ini kita akan membahas HIV/AIDS. Mbak Kezia udah tahu apa itu HIV/AIDS? Belum, Bu. Kalau Mas Bintang udah tahu belum? Belum. Oke, karena pada belum tahu, mari kita cari tahu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas pengertian HIV, yang kedua kita akan membahas pengertian AIDS, selanjutnya gejala HIV/AIDS, yang keempat cara penularan HIV/AIDS, yang kelima cara pencegahan. Nah, 5 materi itu kita akan bahas di pertemuan kali ini. Karena tadi belum tahu apa itu HIV. Nah, HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV itu merupakan virus penyebab AIDS. Virus HIV terdapat di dalam tubuh seperti darah, air mani, air susu ibu, air liur, dan cairan vagina. Pengidap HIV akan tampak sehat dalam kurun waktu 5-10 tahun sampai HIV menjadi AIDS. Nah, selanjutnya, apa itu AIDS? Karena tadi HIV pasti ada AIDS. Nah, apa itu AIDS? AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Nah, AIDS ini ada karena sebab oleh HIV. Jadi, karena adanya AIDS ini disebabkan oleh HIV. Kalau tidak ada HIV, maka tidak ada AIDS. Sampai sini sudah paham belum? Sudah. Ada yang mau ditanyain nggak? Mas Bintang, Mbak Kezia? Belum. Belum, yakin? Belum. Belum. Lanjut nggak? Terserah Ibu. Oke, kita lanjut aja. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai gejala HIV/AIDS. Mbak Kezia bisa minta tolong dibacakan? Gejala HIV dan AIDS. Penyakit HIV atau AIDS biasanya menimbulkan gejala yang terbagi menjadi beberapa tahap. Adapun tahap-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap 1 atau tahap pertama terjadi ketika virus HIV baru menjangkiti tubuh penderitanya. Gejalanya meliputi mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Tahap yang kedua, gejala HIV yang timbul masih serupa dengan tahapan pertama. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan, pada tahap kedua ini virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap yang ketiga, HIV sudah semakin parah dan memasuki kondisi AIDS. Maka dari itu, beberapa gejala yang timbul diantaranya yaitu demam yang berkepanjangan, tubuh merasa lemas, kesulitan bernafas, mengalami diare kronis, mengalami infeksi jamur pada mulut dan alat kelamin,
dan berat badan menurun secara drastis karena hilangnya nafsu makan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kesia. Jadi seperti yang sudah dijelasin Mbak Kesia tadi, gejala HIV/AIDS ini tidak langsung ke yang parah. Maksudnya di sini ada beberapa tahap. Baik, yang tahap pertama tadi itu, ini penyakitnya masih kayak orang-orang normal biasa, kayak penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Jadi orang nggak mengira itu penyakit HIV. Nah, masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini sama gejalanya kayak tahap pertama, tapi orang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Selanjutnya memasuki tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini gejala yang ditimbulkan mulai serius seperti diare kronis, mengalami infeksi jamur pada mulut dan alat kelamin, dan juga berat badan menurun secara drastis karena hilangnya nafsu makan. Nah, gitu. Apa sudah jelas? Ah, Oke. Selanjutnya, sebentar, laptop saya agak nge-lag. Maaf ya. Ini jalan nggak ya share screen-nya? jalan. Oke. Geser. Ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara penularan HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini bisa ditularkan melalui kontak seksual. Orang yang memiliki background heteroseksual, homoseksual, dan biseksual ini bisa menularkan virus HIV ke orang lain begitu. Selanjutnya, penularan HIV/AIDS juga bisa melalui kontak darah, di mana kontak darah ini ditujukan pada transfusi darah dan juga penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Selanjutnya, penularan HIV/AIDS ini juga bisa ditularkan dari ibu ke anak. Maksudnya, ketika si ibu punya penyakit HIV dan ibu ini sedang mengandung, nah anak ini bisa tertular HIV tersebut melalui proses persalinan dan juga pemberian ASI. Sudah jelas mengenai penularan HIV? Jelas, Ah. Bu. Nah, perlu diketahui teman-teman, anak-anak, virus HIV/AIDS ini tidak menular melalui kontak sosial seperti pelukan, bersentuhan jabat tangan, ataupun tinggal serumah. Itu tidak menular. Gitu. Nah, karena virus HIV ini menular, maka perlu pencegahan supaya penularan HIV tidak meluas kemana-mana. Nah, penularan HIV ini dapat dicegah dengan konsep ABCDE, yaitu A, abstinensi, yang maksudnya adalah pantang. Nah, ini maksudnya adalah tidak melakukan hubungan seks. Untuk orang yang belum menikah itu sebaiknya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk menghindari pemaparan HIV. Selanjutnya konsep B yaitu be faithful. Ya, maksudnya tidak berganti-ganti pasangan atau setia ketika orang sudah menikah. Nah, itu sebaiknya tidak berganti-ganti pasangan untuk melakukan seks. Perilaku yang berganti-ganti pasangan ini bisa menimbulkan penularan HIV yang besar. Gitu. Selanjutnya, konsisten. Konsisten ini maksudnya ketika melakukan hubungan seks, ini untuk orang yang sudah menikah ya, anak-anak. Ketika melakukan hubungan seks, baiknya menggunakan alat pelindung sehingga menghindari penularan HIV. Itu. Selanjutnya yang D, ini don't maksudnya jangan menggunakan narkoba terutama melalui jarum suntik.
menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, bisa mencegah seorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari berbagai pakai jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus-virus lainnya. Yang terakhir ini konsep education, maksudnya melakukan edukasi mengenai HIV/AIDS. Ini bisa melakukan pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Ini dapat dilakukan di sekitar masyarakat supaya masyarakat paham mengenai penyakit HIV. Nah, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Apa cukup jelas? Jelas, Bu. Yang benar. Nah, Oke. Kalau begitu, itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Bisa disimpulkan tadi kita membahas dari awal sampai akhir itu, kita membahas pengertian HIV dan juga AIDS, selanjutnya gejala HIV/AIDS, dan cara penularan, juga cara pencegahan. Itu anak-anak. Ya, untuk minggu depan saya tugaskan anak-anak untuk membuat clipping mengenai HIV/AIDS. Tahu kan clipping ini apa? Gimana cara buatnya? enggak, Bu. Joki boleh. Wah, zaman sekarang kok joki. Orang banyak internet atau banyak referensi, jangan joki lah kalau bisa. Ya, Bu. Jangan lupa ya, membuat clipping mengenai HIV/AIDS dan dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya. Mas Robertus, paham toh? Ya, paham. Oke, mantap. Nah, sekian pertemuan kali ini. Presensinya Ibu ambil screenshot saja ya, supaya tidak memakan waktu karena setelah ini kalian ada pelajaran lainnya. Semangat. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungin Ibu atau bisa ke ruangan Ibu. Saya tunggu. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa tugasnya. Oke? Hmm, Terima baik, Bu. kasih. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi. Baik, Bu. Pagi. Wes guys, terima kasih.